Kenapa? Karena pekerjaannya nggak disukai. Tapi bukan pekerjaannya sih, ada beberapa juga lingkungannya yang dia nggak disukain gitu kan. Kayaknya, nah hobi bergadangnya apa nih? Bergadang karena main game atau bergadang menyelesaikan pekerjaan. Ada beberapa hal yang membuat orang pas hari Senin itu kayak ngerasa berat banget atau menuju pagi itu kayak berat banget. Yang pertama, dia nggak suka dengan pekerjaannya atau pekerjaannya itu bukan dia banget, nggak sesuai dengan task mapping misalnya. Dia terpaksa bekerja ya hanya karena memenuhi tuntutan ataupun tanggung jawab. Artinya nggak punya jiwanya lah dengan kerjaan itu. Terus yang kedua, karena lingkungannya yang toksik. Jadi nggak nyaman. Ke tempat kerja itu bukan malah bikin happy, tapi malah bikin stres ketemu teman-teman yang toksik gitu ya. Apalagi atasannya yang makin toksik. Jadi kayaknya males banget deh. Kalau nggak kerja butuh, tapi kalau kerja mentalnya jadi hancur. Terus yang ketiga, bisa jadi diri kita sendiri ini juga bermasalah, terlalu overthinking mungkin. Jadi memikirkan sesuatu yang belum tentu terjadi, yang akhirnya banyak overthinking lah. Jadi berisik banget di kepalanya pas mau berangkat kerja. Cara mengatasi stres dalam bekerja. Sebenarnya kerjaan itu pasti ada stresnya sih. Ingat ya, nggak ada pekerjaan yang nggak membuat kita stres ataupun merasa tertekan. Kita harus pegang prinsip itu. Cuman, si stres ataupun tekanan itu bikin kita bertumbuh atau enggak. Kalau si stresnya ini, maksudnya yang diantisipasi tadi itu, nggak membuat kita bertumbuh, ya berarti itu perlu kita antisipasi bahwa si tekanan dan stres itu kenapa sih bisa membuat kita nggak bertumbuh? Kalau si stres, tekanan pekerjaan itu membuat kita malah terdorong, termotivasi, bertumbuh, berkembang menjadi lebih baik lagi, berarti tekanan itu positif. Ya, kalau stresnya itu negatif, akhirnya mengganggu performa kinerja kita sebagai karyawan, dan akhirnya kita nggak bisa memenuhi goals yang ada, perlu dicek nih, jangan-jangan ada mental block di diri kita yang selalu bilang, kayaknya aku nggak layak deh, nggak pantas, nggak bisa, nggak mampu, nggak sanggup, dan kata-kata negatif lainnya untuk diri kita sendiri. Cara bangkit dari burnout. Burnout ya, kata-kata sekarang yang kayak udah capek dan lelah banget di pekerjaan. Caranya simpel banget sih kalau menurut saya ya. Kita break aja dulu sebentar dari semua rutinitas. Breaknya nggak usah lama-lama gitu ya, 1 jam, setengah jam gitu. Burnout itu terjadi karena di kepala kita penuh banget gitu ya. Dan kita nggak bisa handle, nggak bisa menemukan jawaban atau kayaknya capek banget ini pikirannya. Akhirnya kalau pikirannya kita udah capek, kebawa ke fisik juga capek. Jadi break sebentar dari rutinitas itu bisa menyegarkan diri kita. Ibaratnya kalau kita pakai komputer ataupun pakai laptop, kan ada tombol restart kan ya. Nah, kita bisa pencet tombol restartnya itu, ataupun kita juga memilih mode sleep untuk diri kita. Simpel kan, itu bisa keluar dari burnout. Tadi kita udah tahu kepala kita cukup berisik, kadang kita overthinking, kadang kita menghujani kata-kata negatif untuk diri kita sendiri. Ada satu metode yang membuat kita bisa berdamai dengan semuanya itu disebut sebagai mindfulness atau membuat kita merasa tenang, fokus, dan khusyuk. Akhirnya bisa mengendalikan isi berisik di dalam kepala kita. Mindfulness itu salah satunya simple sih. Bagaimana cara kita bisa mengendalikan nafas. Simpel itu, iya. Karena terkadang kita itu nggak sadar kalau sedang menarik nafas dan mengeluarkan nafas. Nah, dengan mindfulness itu, kita akan mencoba membangun kesadaran, terutama dari nafas. Kenapa? Karena itu hal yang nggak dimiliki orang yang udah mati. Coba, itu hanya dimiliki oleh orang yang hidup.
ketika kita ingat nafas, maka keributan di dalam kepala kita ini itu perlahan akan berkurang dan kita bisa mengantisipasinya. Tapi nggak langsung sekali mindfulness ya. Ya, minimal kalian melakukannya secara rutin 10 sampai 15 menit selama kurang lebih 3 bulan.